taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abah Haji Agung sekeluarga yang sama-sama kita hormati, Mas Arif beserta seluruh jajaran karyawan AFKU beserta keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, Bapak Ibu, hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menambahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Khususnya malam hari ini kita digerakkan oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam kita melaksanakan kebaikan sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita semuanya berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali pengajian malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya dan juga hajat dari Abah Haji Agung sekeluarga, seluruh karyawan perusahaan AFKU ini, semoga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Summa al-Fatihatu bi niyatil qabul li jami'i hajatina wa kulli hajatin shalihah min hawaijid dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini bertambah rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan bulan Rajab. Ada yang mengatakan bulan Rajab dimulai tanggal 2 Februari ini, dan ada yang mengatakan bulan Rajab dimulai malam hari ini. Jadi malam hari ini sudah mulai memasuki bulan Rajab. Nabi dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, meskipun hadis ini dinilai dhaif atau lemah, tapi banyak ulama, bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa ini menyebutkan di antara kemuliaan-kemuliaan bulan Rajab ini banyak menggunakan dasar hadis ini, yaitu yang menjelaskan ketika Rasulullah memasuki bulan Rajab, beliau selalu mengucapkan doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Maka malam hari ini kita berdoa dengan doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita memasuki bulan Rajab selalu kita disuguhkan dengan berbagai informasi-informasi tentang bulan Rajab yang banyak perbedaan-perbedaan di kalangan ulama untuk mengisi kemuliaan bulan Rajab ini. Setiap tahun hampir kita temukan jadi perdebatan-perdebatan, perselisihan-perselisihan yang terkait dengan memuliakan bulan Rajab ini. Sebenarnya tentang kemuliaan bulan Rajab ini sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Ini mengenai kemuliaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah atau di sisi Allah adalah 12 bulan. Fi kitabillahi, sebagaimana ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan haram. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, yang demikian itu adalah berdasarkan ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pada bulan-bulan tersebut ini para ulama mengatakan kembalinya kepada 4 bulan haram itu. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana orang-orang musyrik itu telah memerangi kalian semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwasanya Allah atau pertolongan Allah, rahmat Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Surat At-Taubah ayat 36 ini menyebutkan ada 4 bulan di antara 12 bulan itu yang disebut dengan bulan haram. 4 bulan
Apa saja yang disebut dengan bulan haram itu dalam ayat ini tidak dijelaskan, tetapi dijelaskan melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya hadis sahih. As-sanatu isna asyara syahran fiha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar. Jadi kata Rasulullah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Menjelaskan ayat ini, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan 4 bulan haram. Yang 3 ini berurutan, salasun mutawaliyatun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Nek wong Jawa ngarani selo, besar, suro. Wong Jawa ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian yang satu ini terpisah, yaitu wa Rajab Mudhar, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab Mudhar. Mudhar itu nama kabilah, dan arti dari Mudhar itu adalah istimewa, dan bulan Rajab yang istimewa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Kemudian dijelaskan melalui hadis Rasulullah, nama-nama bulan haram itu tentu memiliki keistimewaan tersendiri, memiliki kemuliaan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, kecuali bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan ini tidak bisa dibandingkan kemuliaannya dengan bulan-bulan yang lain. Tetapi selain bulan Ramadan itu ada bulan-bulan yang disebutkan secara khusus oleh Allah dan Rasulnya, yang disebut sebagai bulan haram. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kata haram, jadi asyhurul hurum, bulan-bulan yang haram, ini dalam bahasa Arab itu mempunyai 2 makna, mempunyai 2 arti. Yang pertama, haram berarti mulia, haram berarti istimewa, haram berarti utama. Maka asyhurul hurum itu dimaknai dengan bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang istimewa, dan bulan-bulan yang utama. Makanya ada tanah yang disebut dengan tanah haram, ada masjid yang disebut dengan Masjidil Haram, Al-Masjidul Haram. Itu bukan masjid yang haram dalam arti tidak boleh, itu makna yang kedua. Tapi Al-Haram di situ maknanya adalah yang mulia. Al-Masjidul Haram, masjid yang mulia. Al-Masjidul Haram, masjid yang utama. Al-Masjidul Haram, masjid yang istimewa. Nah, keistimewaan Masjidil Haram di situ sangat jelas disebutkan. Nilai pahala yang diperoleh oleh orang-orang yang beribadah di dalam Masjidil Haram, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik, lebih utama daripada sholat 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. 100.000 rakaat loh ya, bukan 100 rakaat. Ini namanya masjid yang mulia, namanya masjid yang istimewa namanya. Jadi keistimewaannya, orang yang melaksanakan sholat di situ pahalanya dilipat-lipat gandakan sampai 100.000 kali lipat. Itu kemuliaannya. Maka dalam bulan-bulan haram itu salah satunya adalah bulan Rajab. Ini juga termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah, dan bulan yang memiliki keutamaan. Kita sekarang sudah masuk di dalam bulan Rajab itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah
amalan-amalan apa yang disunahkan di dalam bulan Rajab ini. Salah satunya adalah amalan puasa sunnah. Ini yang kemudian menjadi perdebatan, perselisihan di kalangan para ulama. Jadi kemuliaan bulan Rajab ini tentu jika diisi dengan berbagai amal kebaikan, maka nilai amal kebaikan itu menjadi istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu amal kebaikan atau amal soleh itu adalah puasa sunnah, yang oleh para ulama tentang hukum puasa sunnah bulan Rajab ini masih diperdebatkan. Wis kare awake dhewe engko milih sing ndi wis terserah awake dhewe. Nggih, nek aras-arasen poso nggih melok pendapat sing tidak mensunnahkan puasa dalam bulan Rajab lebih aman. Halo. Punya alasan tidak berpuasa. Karena ada ulama yang tidak mensunnahkan puasa khusus dalam bulan Rajab. Sebenarnya hadis-hadis yang menerangkan, yang menjelaskan tentang puasa Rajab itu sangat banyak. Tetapi tidak satu pun hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa Rajab ini yang statusnya hadis sahih. Semuanya hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif. Halo. Jadi ini perlu kita pahamkan, mengenai hadis dhaif itu perlu kita pahamkan. Hadis itu yang sering tidak disebut itu ada hadis maudhu'. Kalau dhaif itu artinya lemah. Lemah itu karena diduga di antara yang meriwayatkan hadis itu ada orang yang tidak bisa diterima, tidak bisa dipercaya. Jadi hadis itu kan riwayatnya dari satu orang, pertama dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat kepada tabi'in, dari tabi'in kepada tabi'in, tabi'in sampai generasi Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis atau Imam Muslim yang meriwayatkan hadis. Maka ini namanya silsilah. Apa silsilah itu? Ketersambungan satu kepada yang satu, kepada yang satu, kepada yang satu, sampai kepada Rasulullah ini ada salah satu yang diduga ini kualitas orangnya ini tidak bisa dipercaya. Di antara yang meriwayatkan itu ada salah satu yang diduga tidak bisa dipercaya orangnya. Saya misalnya dapat berita dari teman saya dapat berita dari temannya lagi, temannya dapat berita dari temannya lagi, terus sampai kepada guru, misalnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Saya bisa dipercaya misalnya, ini misalnya. Tapi teman saya itu ada yang tidak bisa dipercaya, ada yang kualitas orangnya, kepribadian orangnya itu diduga jadi tidak bisa dipercaya orangnya. Maka yang saya sampaikan ini menjadi lemah karena sumber beritanya ini dari ada salah satu yang tidak bisa dipercaya. Itu namanya hadis dhaif. Itu namanya hadis dhaif. Tapi kalau hadis maudhu itu hadis palsu. Hadis maudhu itu hadis palsu. Jadi hadis ini tidak ada sumbernya dari Rasulullah, nggak ada sumbernya. Tapi kalau hadis yang dhaif tadi lemah, itu ada sumbernya, ada, tapi diduga di antara yang meriwayatkan tadi itu ada orang yang tidak bisa dipercaya. Begitu bedanya. Kalau hadis maudhu, hadisnya palsu, itu semua ulama sepakat ditolak. Hadis maudhu itu semua ulama sepakat menolak. Nggak boleh menggunakan hadis maudhu sebagai dasar untuk melakukan amalan-amalan. Itu nggak boleh. Tapi hadis dhaif ini semua ulama sepakat. Hadis dhaif itu semua ulama sepakat boleh diamalkan, tapi hanya berkaitan dengan
keutamaan amal saja. Tidak boleh dipakai hadis dhaif itu yang berhubungan dengan masalah akidah. Tidak boleh hadis dhaif itu digunakan yang berhubungan dengan hukum halal dan haram. Tapi jika berkaitan dengan masalah keutamaan amal, itu sebagian besar ulama berpendapat boleh. Faham ya? Faham. Nah, hadis-hadis yang menerangkan tentang puasa Rajab ini saya ambilkan yang hadis yang umum saja. Jadi bukan khusus tentang puasa Rajab karena memang semua hadisnya itu lemah atau dhaif. Tapi ada hadis-hadis yang secara umum jadi menerangkan tentang sunnahnya puasa di bulan-bulan haram. Nah, Rajab ini termasuk salah satu bulan haram. Maka sebaiknya kita nanti menggabungkan antara yang mensunahkan dengan yang tidak mensunahkan. Artinya kalau kita puasa itu ya tidak usah puasa seterusnya dalam bulan Rajab itu, tetapi kita bisa puasa milih hari Kamis dan hari Seninnya misalnya, atau puasa seperti puasanya Nabi Dawud, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa, atau puasa 3 hari di pertengahan bulan yang namanya ayyamul bid. Itu memiliki keutamaan yang lebih karena itu dilaksanakan dalam bulan haram dibanding kalau puasa itu dilaksanakan di luar bulan haram. Ya dipilih Senin, Kamis, atau dipilih yang puasa Dawud, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa, begitu seterusnya. Bapak Ibu anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bahili. Al-Bahili itu salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Bahili ini menceritakan bahwasanya suatu ketika beliau ini ketemu dengan Rasulullah. Jadi suatu ketika ini ketemu dengan Rasulullah. Pada waktu ketemu yang pertama itu Al-Bahili ini orangnya tampan, kemudian fisiknya ini gagah, sehat. Kemudian setelah ketemu dengan Rasulullah dalam kondisi yang seperti itu, Al-Bahili ini kemudian pergi jauh. Jadi pergi jauh. Di sini dijelaskan fa'atahu ba'da sanatin faqad taghayyarat halatuhu wa hay'atuhu. 1 tahun Al-Bahili ini pergi jauh, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Setelah 1 tahun itu beliau kemudian datang dan ketemu lagi dengan Rasulullah. Menyapa Rasulullah, assalamualaikum Kanjeng Nabi. Waalaikumsalam. Ditakoki Kanjeng Nabi, man anta? Ditanya sama Kanjeng Nabi, man anta? Ana Al-Bahili alladzi ji'tuka amal awal. Loh, saya ini Al-Bahili Kanjeng Nabi yang 1 tahun lalu ketemu dengan panjenengan. Ya, 1 tahun kok sudah lupa. Kenapa kok begitu? Karena fama ghayyaraka wa qad kunta hasanal hay'ah. Kanjeng Nabi tidak mengenali lagi Al-Bahili itu karena antara ketemu setahun yang lalu dengan sekarang ini itu ternyata berbeda. Wa ma ghayyaraka fakunta hasanal hay'ah. Bahili, kalau tidak salah waktu ketemu tahun yang lalu itu kamu tidak begini. Kamu itu tampan, kamu itu gagah, kamu tampak sebagai orang laki-laki yang kuat. Nah sekarang ini kok kamu kelihatan kurus, kamu kelihatan kayak nggak terawat gitu. Bahasa Jawa ini gak keramut, kok loyo gitu ya. Ketok saiki kok loyo, wis kuru, ya loyo, wis gak ganteng maneh, gak gagah maneh. Akhirnya Imam Al-Bahili, sahabat Al-Bahili mengatakan, ma'akal tu ta'aman illa bilailin mundu faraqtuka.
Iya Kanjeng Nabi, memang betul. Dulu waktu saya ketemu dengan jenengan tahun kemarin itu saya tampak gagah dan fisik saya juga gemuk. Sekarang tampak kurus dan lemah. Itu kenapa? Karena sejak saya pergi tidak ketemu dengan dirimu wahai Rasulullah, saya selalu puasa setiap hari dan saya tidak makan kecuali hanya sedikit saja. Wah, ini yang nggarai sampean berubah ya iki. Tiap hari puasa dan makan hanya sedikit. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, lima azabta nafsaka. Kenapa kamu menyiksa diri kamu, Bahili? Kenapa kamu menyiksa diri kamu? Kamu puasa tiap hari dan kamu makan hanya sedikit. Itu sama saja dengan kamu menyiksa diri kamu sendiri. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sum syahras sabri, puasalah kamu dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dikatakan sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran. Jadi bulan untuk melatih kesabaran. Sum syahras sabri wa yauman min kulli syahrin. Kalau kamu mau berpuasa, puasalah dalam bulan Ramadan dan setiap bulan kamu cukup hanya puasa 1 hari. Kata Al-Bahili, zidni fa inna bi quwwah. Rasulullah, kalau 1 bulan 1 hari ya saya ini terlalu sedikit Rasulullah, tambahlah, jangan 1 hari Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, sum yaumaini, kalau begitu ya puasa 2 hari saja dalam 1 bulan. Tapi Al-Bahili masih nawar lagi, qala zidni, tambahi lagi Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk, summinal hurumi watruk. Kalau begitu puasalah kamu dalam bulan haram, tapi kemudian tinggalkan. Puasalah kamu dalam bulan haram, tapi kemudian tinggalkan. Puasalah kamu dalam bulan haram, kemudian tinggalkan. Nah, hadis inilah yang kemudian oleh para ulama dipakai jadi untuk apa? Mengamalkan puasa dalam bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Tetapi meskipun ada hadis lain yang menyebutkan puasa sebulan penuh dalam bulan Rajab ini, tetapi yang tengah-tengah ini adalah sebaiknya puasa ya ini tidak setiap hari bagi yang memang tidak kuat puasa. Tetapi bagi yang kuat puasa, maka sebanyak-banyaknya ini diperbolehkan. Seperti tadi saya sebutkan, kalau puasa Daud sehari puasa sehari tidak, ditambah lagi puasa Senin dan puasa Kamis, ditambah lagi ayyamul bid, maka itu ya hampir 1 bulan penuh. Ya, bagi yang kuat untuk melakukan. Tapi bagi yang tidak kuat untuk melakukan, maka ya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Mau puasa 3 hari monggo, atau mau puasa 1 hari juga tidak apa-apa. Tidak puasa pun juga tidak apa-apa. Tetapi ingat bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, maka di situ kita banyak dianjurkan untuk melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan salah satunya adalah puasa. Puasa di situ banyak kesunahannya yang tidak khusus hanya dalam bulan Rajab. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ada puasa ayyamul bid, ada puasa Daud. Itu kalau dilakoni kabeh ya itu akeh. Singgarai kan gak gelem ngelakoni, paling gak itu gak itu poso. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan keterangan ini menjadi jelas, tidak ada lagi perdebatan yang puasa menyalahkan yang tidak puasa, yang tidak puasa menyalahkan yang puasa. Ya, syukur kalau kita bisa puasa dengan model tadi itu Senin Kamis atau ayyamul bid atau puasa Daud, 1 hari puasa 1 hari tidak puasa, dan itu bisa kita laksanakan semaksimal mungkin. Itu akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan sebagaimana nama bulan Rajab itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi terkait dengan bulan Rajab yang hari ini kita
mulai memasuki bulan Rajab ini. Imam Abu Bakar, ya, Imam Abu Bakar, bukan Abu Bakar As-Siddiq sahabat, bukan, tapi Imam Abu Bakar, jadi yang lain, ini ulama, mengumpamakan bulan Rajab ini seperti bulan untuk menanam. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan untuk menanam, nandur. Kemudian bulan Sya'ban, setelah selesai bulan Rajab itu kita masuk bulan Sya'ban, itu adalah bulan untuk menyiram atau merawat tanaman. Merawat tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Maka pada bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan panen. Bulan panen. Artinya apa? Orang melakukan kebaikan itu kalau tidak dimulai sedikit demi sedikit, maka akan terasa berat. Orang melakukan satu kebaikan itu kalau tidak dimulai dengan sedikit-sedikit akan terasa berat. Poso, ya, puasa itu kalau langsung bulan Ramadan itu kaitan ya iso ngelele barang. Apa ngelele itu? Lemes. Puasa ngapa gelile. Pas bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan tidak pernah puasa sunnah sama sekali. Ketika awal bulan Ramadan baru puasa, pasti akan terasa berat. Gak tahu poso, kaitan poso gak kuat. Bagi yang imannya lemah, iso-iso malah gak poso pisan. Halo. Bagi yang imannya lemah, iso-iso gak poso pisan. Jari ini gak kuat. Jadi ini gak kuat, bukan gak kuat. Perintah puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya ini adalah perintah yang disesuaikan dengan kemampuannya, bukan di luar kemampuan kita, bukan. Kalau ada orang yang sehat fisiknya, apalagi masih muda, kok ndak puasa, dia mengatakan ndak kuat, itu jawaban yang tidak bisa diterima. Bukan tidak kuat, tapi dia aras-arasen poso. Nyatane wong arek cilik sing gurung balik itu ya enek sing kuat poso. Halo. Karena itu perlu latihan. Maka latihannya itu di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini kita melatih sedikit-sedikit. Kalau tidak bisa puasa 1 bulan penuh, puasa tadi Senin Kamis. Ya, kalau kuat ditambah lagi puasa Daud. Kalau kuat lagi ditambah dengan Ayyamul Bid. Kalau bulan Rajab sudah terbiasa puasa, masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini juga bulan yang banyak dianjurkan untuk berpuasa. Bulan Sya'ban itu juga bulan yang dianjurkan untuk berpuasa, banyak berpuasa. Diteruskan kebiasaan Senin Kamis, kebiasaan puasa Daud, diteruskan puasa Ayyamul Bidnya, sehingga masuk bulan Ramadan itu tidak terasa berat. Jadi ketika masuk bulan Ramadan itu, ya, karena bulan Ramadan itu puasanya itu wajib, maka kalau tidak berpuasa ini tentu akan berdosa, dan resikonya juga diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sudah diawali dengan puasa Rajab dan puasa Sya'ban, maka bulan Ramadan tidak akan terasa berat, tidak akan terpengaruh. Bagi yang bekerja biasa, karena sebelumnya sudah memulai berpuasa. Ya, yang tidak kerja apalagi tambah lebih kuat lagi. Itu kata Imam Abu Bakar itu seperti itu. Maka bulan Ramadan dia akan panen. Kenapa dia akan panen? Karena dia sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan sebelum bulan Ramadan, sehingga ketika masuk pada bulan Ramadan dia sudah terbiasa dengan amalan-amalan kebaikan itu. Maka semakin banyak amalan kebaikan yang dikerjakan pada bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu maksudnya. Monggo kalau ada yang ditanyakan ya tentang bulan Rajab ini, dipersilahkan. Kate tak kok poso gak kuat poso. Lah iya. Kate tak kok poso gak kuat poso.
Ya tanya yang lain tidak apa-apa. Misalnya tidak bulan Rajab, monggo. Tidak ada. Mas Arif, boten enten Mas Arif? Mas Kohar, boten enten nggih? Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa selain bulan haram. Nggih. Oke. Jadi kalau puasa tirakatan itu ya biasanya ya. Ada puasa 40 hari. Bahkan ada puasa 1 tahun, ada puasa 2 tahun. Itu kalau pendapat saya itu harus ada guru khusus. Jadi yang memberikan ijazah, jadi amalan-amalan seperti itu. Jadi kalau tidak ada guru khusus yang memberikan amalan-amalan puasa, jadi nggawe ijtihad dewe, jadi pakai ijtihad sendiri karena pernah lihat orang itu kok setiap hari puasa, maka saya ikut setiap hari puasa misalnya. Itu tidak boleh. Jadi harus punya guru yang dipercaya, yang memberikan ijazah berupa amalan-amalan tertentu. Misalnya puasa selama 40 hari 40 malam misalnya, atau 40 hari. Bahkan ada puasanya yang puasanya diatur, nggak boleh makan yang makanan-makanan yang dari makhluk yang bernafas, dari binatang yang bernafas. Kan ada yang begitu juga. Jadi makannya ya tempe, tahu, nggak boleh makan ayam, nggak boleh makan daging, karena itu semua dari makhluk yang bernafas. Ada yang seperti itu. Itu diperbolehkan, tapi harus ada guru yang dipercaya yang memberikan ijazah amalan tersebut. Kalau tidak ada guru yang memberikan ijazah untuk amalan tersebut, jadi sebaiknya tidak dikerjakan. Ya, sebaiknya tidak dikerjakan, karena kalau sudah seperti itu, jadi disebutkan orang yang beramal yang tidak dari guru, maka gurunya adalah setan. Pernah mendengar seperti itu? Jadi orang yang melakukan suatu amalan tetapi tidak dari guru, maka amalan itu sebenarnya adalah dari setan. Jadi gurunya adalah setan. Jadi syarat wajibnya tadi boleh, asalkan amalan itu diperoleh dari guru yang dapat dipercaya. Oke, dari guru yang dapat dipercaya. Matur suwun. Oke. Ada permasalahan khususnya orang perempuan. Ini satu lagi tambahan, kalau tidak ada pertanyaan. Orang perempuan itu khususnya yang masih usia-usia subur, itu biasanya kalau bulan Ramadan mesti punya hutang puasa. Kalau orang perempuan itu masih usia-usia subur. Tanda subur itu biasanya masih bisa men, ya, bisa menstruasi, bisa haid. Nah, bulan Ramadan rata-rata orang perempuan yang usia-usia subur itu biasanya mesti, ya, ada hari-hari yang dia tidak boleh puasa karena datang bulan tadi itu. Nah, mengkodok, jadi mengkodok atau nyaur bagi ibu-ibu yang tidak berpuasa Ramadan karena datang bulan itu wajib mengkodok, wajib nyaur. Tapi kalau sholat tidak wajib. Kalau sholat, ya, tidak wajib kodok. Jadi tidak boleh sholat dan tidak wajib kodok. Tapi kalau puasa, pada waktu datang bulan itu tidak boleh puasa, tapi wajib kodok. Nah, waktu untuk mengkodok puasa itu, ini adalah setelah bulan Ramadan sampai sebelum datangnya bulan Ramadan berikutnya. Itu waktunya sangat longgar. Jadi waktunya sangat longgar. Jadi mulai masuk bulan Syawal sampai bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya, itu adalah waktu-waktu untuk qadha puasa Ramadan yang ditinggalkan karena datang bulan itu.
atau karena udzur lain misalnya sakit juga boleh, tapi yang umum saya ceritakan adalah perempuan yang datang bulan. Nah, sebaiknya ya namanya qadha itu sebaiknya dikerjakan sesegera mungkin. Jadi tidak menunda-nunda untuk melunasi hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang sampai bulan Rajab sudah datang masih punya hutang puasa Ramadan. Itu bagaimana kalau misalnya kemudian dalam bulan Rajab itu dia gunakan untuk mengqadha puasa, tapi di sisi yang lain dia juga ingin melaksanakan puasa sunnah pada bulan Rajab, misalnya hari Senin atau hari Kamis atau model puasa Daud tadi itu misalnya, apakah boleh? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya membaca keterangan yang membolehkan puasa qadha sekaligus juga diniati untuk melaksanakan puasa sunnah. Tapi niatnya harus niat puasa qadha yang didahulukan. Karena puasa qadha itu yang hukumnya wajib. Sedangkan puasa sunnah ini tingkatannya adalah di bawah puasa wajib. Maka tidak boleh niat puasa Rajab tapi tujuannya untuk mengqadha puasa Ramadan. Maka niatnya adalah niat qadha puasa Ramadan sekaligus diniati juga untuk niat puasa sunnah pada bulan Rajab, maka akan mendapatkan dua-duanya. Akan mendapatkan dua-duanya. Qadhanya diterima, kemudian juga dia mendapatkan pahala puasa sunnah. Jadi nek kepingin qadha puasa Ramadan itu dikerjakan pada hari-hari yang disunahkan puasa, misalnya puasa Senin, puasa Kamis, puasa Ayyamul Bid, dengan niat dua-duanya tapi didahulukan niat puasa qadhanya, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Saya mengambil pendapat yang keterangannya seperti ini. Sama dengan antara mandi wajib, ya. Mandi wajib itu kan menghilangkan hadas besar. Kemudian wudhu itu adalah menghilangkan hadas kecil. Maka kalau sampean sudah mandi wajib, maka sebenarnya sampean sudah tidak diperintahkan untuk wudhu. Karena ketika sampean mandi wajib yang niatnya untuk menghilangkan hadas besar itu, otomatis hadas kecilnya juga ikut hilang. Tapi niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil tidak bisa menghilangkan hadas besar. Tapi niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar itu sekaligus dapat menghilangkan hadas kecil, maka tidak perlu lagi wudhu. Seperti itu. Makanya masih sering yang saya temukan kesalahan-kesalahan dalam praktek mandi wajib ini. Setelah mandi wajib dia wudhu, karena kebiasaan ketika tidak mandi wajib itu biasanya mandi kemudian setelah itu wudhu. Ketika mandi wajib pun terbiasa seperti itu, mandi dulu baru wudhu. Padahal ketika mandi wajib itu otomatis hadas kecil sudah hilang, karena dalam mandi wajib itu sudah menghilangkan hadas besar. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan beberapa keterangan ini dapat lebih memahamkan kita dalam melaksanakan tuntunan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kerjakan ini tentu sesuai dengan tuntunannya dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.